Hai semua, balik lagi sama aku Firda. Kamu apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kayaknya aku belum lebaran nih sama para pendengar. Tak belum nama mingkum ya. Mohon maaf lahir batin apabila ada salah-salah kata, baik itu sengaja maupun tidak, dan kesalahan-kesalahan lainnya. Semoga dimaafkan ya. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan. Oke, kali ini aku pengen bahas yang aku tulis di WhatsApp beberapa kemarin. Aku kayaknya mau bahas tentang ini yang kalian lihat di layar, baik-baik saja, dari Karima Iva. Katanya, baik-baik saja, tidak ada manusia yang baik-baik saja di dunia ini. Semua sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Katanya juga, jangan ngerasa kamu aja yang selalu diuji, sebab orang lain pun memikul hal yang sama. Cuma berbeda saja cara Allah memberikan ujiannya. Oke, kita bahas ya. Dan sebelumnya aku mau reminder juga nih untuk teman-teman yang mungkin baru mendengarkan, aku akan mencuitkan sesuatu dengan hal yang kalian lihat di layar. Itu berdasarkan apa yang aku dapat atau berdasarkan ilham yang aku dapat sekarang ini. Jadi aku nggak bikin nggak bikin deskripsi dan segala macam, karena kalau aku terlalu banyak kan runutannya, ntar yang ada aku nggak jadi bikinnya gitu kan. Pokoknya intinya semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk kamu, khususnya untuk aku. Oke, langsung aja. Baik-baik aja ya. Emang nggak ada seorang pun yang kondisinya itu baik-baik aja. Pasti punya problematikanya tersendiri, entah itu problematika dengan dirinya sendiri, atau mungkin keluarganya, atau mungkin finansialnya, atau mungkin pendidikannya, dan seterusnya. Semua hal itu pasti meliputi masalah. Pasti ada saja masalah-masalah yang timbul, entah itu masalah yang baik ataupun masalah yang buruk. Kalau kamu sering mendengar ada namanya istilah cobaan dan musibah ya. Kalau cobaan itu kan pasti ada sesuatu yang baik dan ada sesuatu hal yang buruk gitu. Sedangkan musibah sendiri itu pasti konotasinya adalah negatif. Seperti contoh, apa sih contohnya cobaan yang baik? Cobaan yang baik adalah misalkan dia adalah seorang yang alhamdulillahnya punya finansial yang bagus gitu kan, sehingga dia bisa bermudah-mudahan untuk sedekah, untuk berlomba-lomba dalam sabilillah gitu kan. Itu kan termasuk cobaan yang baik. Jadi dia diberi harta sama Allah, gimana nih, lo bisa nggak nih ngeramut harta yang udah gue kasih ke lo gitu. Ibaratnya kayak Nabi Sulaiman kan dikasih harta yang banyak, yang mana dia adalah raja seluruh dunia, dan sampai akhirnya dia alhamdulillah bisa memanfaatkan kekayaannya, dan itu pun juga tidak lepas dari ujiannya. Nah, terus apa sih cobaan yang tidak mengenakan? Cobaan yang tidak mengenakan mungkin salah satunya nih, kamu sedang patah hati. Jadi kan terus coba sesuatu hal yang tidak menyenangkan ya, tapi sedang dicoba nih, gimana caranya kamu itu bisa bertahan dalam hati yang memang belum waktunya untuk punya pasangan halal gitu. Jadi tunggu aja ya. Oke, terus musibah itu apa sih? Musibah itu suatu hal yang buruk, suatu hal yang gak mengenakan, itu adalah musibah ya. Banyak hal dan kamu paham kok, dan seperti yang tadi juga bisa dikatakan musibah yang patah hati tadi. Nah, kamu jangan pernah ibarat katanya sih rumput tetangga lebih hijau gitu kan. Memang lebih hijau karena kita tidak terjun di dalamnya langsung. Sesuatu hal yang terlihat dari luar itu memang terlihatnya tuh bagus gitu, terlihatnya baik-baik aja. Mungkin ada rumah tangga di situ yang kelihatannya harmonis, tapi kita nggak tahu kok tiba-tiba ada info ternyata mereka udah bercerai. Atau mungkin nih anak pinter gitu, enak ya jadi orang pinter segala macam, tapi kita nggak tahu apakah dia ada stres gitu kan. Mungkin dia dapat tekanan dari orang tuanya untuk bisa mengejar ini gitu kan. Jadi semuanya itu nggak ada yang istilahnya clear bersih dari cobaan, pasti ada cobaannya. Cuman tadi dia bilang memang tiap cobaan orang itu masing-masing berbeda. Saya pun berbeda, kamu pun berbeda, orang tua kita berbeda, terus juga sepupu-sepupu kita berbeda, orang lain pun, sahabat, teman karib dan segala macam, mereka juga punya cobaan masing-masing gitu kan. Jangan pernah merasa kok gue dicoba kayak gini ya, padahal kan gue udah begini gitu. Lo nggak akan hidup tanpa cobaan gitu. Setiap orang pasti punya cobaan, kadarnya yang berbeda, dan
semakin tinggi iman seseorang, maka akan makin berat cobaan yang Allah kasih. Kalau memang kita sebagai manusia beriman, tentu Allah akan selalu menguji seberapa iman sih lo sama gue gitu kan, seberapa yakin lo sama keberadaan gue gitu kan. Dan kalau misalkan kita coba deh bayangin, kita hidup nih nggak ada cobaan, nggak ada lika-liku kehidupan, bosen nggak sih? Kalau aku sih bosen, karena memang aku tipikal orang yang bosenan kan. Dan secara nggak langsung cobaan itu juga meningkatkan derajat kita sebagai manusia itu sendiri, baik itu dari tingkat keimanan, baik itu dari tingkat pengalaman, baik itu dari tingkat finansial bisa jadi, dan hal-hal lainnya. Jadi ketika kita mendapatkan cobaan, berarti kita harus bisa nih, gue dikasih coba ini tuh kenapa, masalahnya di mana, terus apa nih solusinya. Jangan mencoba untuk selalu menyalahkan orang lain atas sesuatu hal yang tidak mengenakan di diri kita, karena semua itu pasti ada sebab akibatnya, dan tentu aku yakin gak jauh dari kita juga. Salah satu penyebabnya bisa kita juga, dan menurut aku hampir semua cobaan yang datang ke kita ya karena kita juga gitu kan. Dan perlu diingat juga, ketika kita melakukan sesuatu hal yang baik, Allah pasti akan balas dengan kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan hal yang buruk, kata Allah, cukup itu yang menjadi balasan gitu kan. Jadi setiap perbuatan itu pasti akan kok mendapatkan balasan, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Nah, mumpung kita masih di dunia, mumpung kita masih menghirup udara, mumpung kita masih diberikan kesempatan untuk beramal lebih baik, nah bijak-bijaklah kita untuk berbuat lebih baik lagi, menjadi versi terbaik dari kita sebelum-sebelumnya gitu teman-teman. Apalagi ya, kayaknya aku ngomong udah terlalu banyak ya, udah 6 menit lebih. Nah, satu sih pesan aku, jangan pernah menyerah dari cobaan yang Allah kasih. Allah mengasih cobaan, pasti selalu ada jalan keluarnya. Ingat kan, di balik kesusahan pasti ada kemudahan gitu. Yang penting kita sebagai manusia yang beriman harus menata diri, harus banyak-banyak husnuzonbillah, harus banyak-banyak ingat sama Allah, mencoba untuk ikhtiar gimana cari solusinya, jangan pernah patah arang, jangan putus asa, karena putus asa itu bukan sifatnya sebagai hamba yang beriman teman-teman. Dan ya, semoga bermanfaat ya, dan semoga bermanfaat. Apabila ada pelajaran yang bisa diambil, silahkan diambil. Jika ada pelajaran yang mungkin Fira nih salah nih, harusnya kan gak gini-gini, monggo aja, karena aku cuma mencoba mencuitkan apa yang menurut aku terlintas di otak aku, dan aku berharap sih ilham aku bermanfaat untuk kamu, khususnya sih untuk aku. Dan insya Allah itu aja, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.